Hai teman-teman yang berzodiak Libra atau buat kamu yang penasaran dengan Libra, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah jodoh Libra terutama untuk di tahun 2022. Jadi nanti aku akan lihat bagaimana kecocokan kamu dan dia, bagaimana perjalanan cintamu bersama dengan dia, sifat dan karakter jodoh kamu, dan juga usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat hubungan kamu semakin indah ke depannya. Kita akan langsung aja ya ke readingnya. Di sini aku akan mulai dulu dari kecocokan antara kamu dan dia. Ada The Hermit, The Magician, The Hierophant, The Moon, Ten of Wands, Queen of Cups, The Fool, The Judgment. Oke, di sini adalah sisinya kamu dan ini adalah sisinya jodoh kamu. Tapi karena ini adalah general reading, bisa aja posisinya kebalik atau vice versa ya. Dan di sini langsung aja di bagian pertama ini adalah apa yang kamu rasakan mengenai dia dan apa yang dia rasakan mengenai kamu. Kalau di sini apa yang dia rasakan mengenai kamu adalah dia melihat kamu sebagai orang yang suka berpikir, dalam artian kamu di sini dia lihat sudah dewasa, bijak. Kalau misalnya ada suatu masalah atau perkara yang datang di sini, kamu menjadi orang yang nggak mau drama, nggak mau berkoar-koar, tapi di sini kamu akan menyediakan waktu untuk kamu diam, berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah dan sebagainya. Tapi di sini titik poin tertinggi adalah dia melihat kamu sangat dewasa ya, berapapun usia kamu, dia melihat keindahan dan kecantikan atau kewibawaan kamu tuh dari kedewasaan kamu. Cara kamu ngomong, cara kamu menyampaikan pendapat, cara kamu memperlakukan diri kamu dan teman-teman kamu gitu. Ya, di sini. Kemudian dari sisi kamunya, kamu melihat dia sesuatu yang menarik adalah kamu juga menemukan hal yang sama kayak kamu, kedewasaan, kebijaksanaan, dan di sini juga kamu melihat bahwa dia ini kemungkinan besarnya cakep ya, dan atau cantik gitu. Dan di sini kamu melihat dia ini memiliki segala aspek yang kamu harapkan mengenai jodoh. Jadi di sini selain kedewasaan dan sebagainya, kamu melihat dia ini penuh dengan kasih sayang, cerdas, punya ambisi yang besar untuk segala impiannya dia, apapun itu. Dan dari segi keuangan, kamu merasa dia ini oke lah gitu, nggak kurang, nggak lebih, pas lah gitu bagi kamu. Dan di sini inilah yang membuat ketertarikan masing-masing di awal kamu berkenalan dan juga di awal jadian. Kemudian di sini ketika kamu sudah bersama dengan dia, udah pacaran gitu maksudku, atau semakin dekat, di sini aku melihat bahwa kamu itu sudah merasa bahwa aku ini sudah sangat dewasa, sudah tiba di usia pernikahan, apalagi kalau lingkungan sekitar kamu juga sudah banyak yang menikah dan udah punya anak gitu kan. Makin-makinlah kamu merasa bahwa kamu ingin hubungan ini bener-bener serius, nggak mau main-main lagi, nggak mau yang asal aja gitu, asal jalanin aja gitu maksudku. Di sini kamu sudah sejak awal tuh udah bilang ke dia, kemungkinan besarnya aku tuh nggak bisa kalau misalnya main-main aja, niatku tuh udah menikah gitu. Sangat mungkinnya sejak awal kamu sudah mengatakan itu ke dia. Dan di sini memang kartu The Hierophant ini selain mengenai sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas, keimanan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kedewasaan dan kebijaksanaan, ini juga mengenai pernikahan. Maka di sini emang sejak awal udah ada dorongan dari kamu untuk pingin segera menikah, terutama di dia yang kamu melihat bahwa dia membawa banyak aspek yang selain membuat kamu bahagia, ada kedewasaan di dalam diri dia ya, dan berbagai hal yang membuat kamu bangga sama dia. Nah, sementara dari sisi dia justru di sini nggak ada ekspektasi yang gimana gitu loh mengenai pernikahan. Dia ngerasa kayak ya udah jalanin aja dulu. Dia bahkan di sini walaupun mengerti bahwa harapan kamu ini adalah pernikahan, tapi di dianya sendiri dia belum adalah pemikiran menuju pernikahan. Ya ingin menikah, tapi ya udah jalanin aja, nggak perlu yang sampai harus misalnya akhir tahun nanti kita harus menikah. Dia belum ada energi itu ketika kamu semakin dekat sama dia. Gitu sih di sini, karena di sisi kamunya yang kamu udah punya niat untuk nikah, dianya masih kayak ya sudah, kalau misalnya cocok ya kita jodoh, kalau misalnya nggak cocok ya udah mungkin dengan yang lain gitu ya. Tapi karena ini mengenai jodoh ya, pada akhirnya dia adalah menjadi jodohnya kamu. Dan kemudian di sini kamu merasa bahwa ada sesuatu mengenai dia yang kamu rasa tuh berat banget untuk diiyakan, untuk dijadikan nyata gitu. Terutama di sini kartu The Hierophant selain mengenai kebijaksanaan dan mengenai pernikahan, ini juga menjadi kartu yang bisa menandakan adanya perbedaan background antara kamu dan dia. Di sini macam-macam ya.
karena ini mungkin mengenai agama. Bisa aja sih di sini antara kamu dan dia satu agama, tetapi mungkin ada hal-hal lainnya mengenai agama kamu dan agama dia yang mungkin sedikit berbeda lah pemahamannya, walaupun sama-sama agamanya gitu. Dan di sini juga bisa mengenai suku, tradisi keluarga dan sebagainya gitu loh. Jadi di sini kamu cukup alot ya mengenai hal itu. Dan di sini kenapa kamu merasa terbebani ya, karena ada perbedaan itu yang membuat kamu kayak, niatku kan udah nikah, tapi kok kamu masih santai-santai aja sih gitu. Sehingga di sini kamu ngerasa cukup berat untuk menjalani hubungan ini. Tapi yang bisa aku katakan bahwa meskipun kamu merasa berat, ada keyakinan di diri kamu bahwa dialah memang yang akan menjadi jodoh kamu. Selama dia di sini mengusahakan ya, selama di sini ada step by step langkahnya untuk meyakinkan kamu, membuktikan dengan nggak cuma kata-kata sih, dengan perbuatan, dengan tindakan. Pada akhirnya segala rasa yang berat ini bisa kamu lalui sampai kamu kepada tujuan kamu. Jadi di sini mungkin pergerakan momen ketika kamu pacaran sama dia ini mungkin pelan-pelan ya, nggak seperti yang kamu harapkan, kenalnya sekarang 3 bulan kemudian nikah, enggak. Di sini karena kamu juga pada akhirnya menemukan realita bahwa pacaran atau menuju pernikahan itu nggak bisa hanya dengan modal ingin segera menikah dan cinta aja, tetapi persiapannya juga harus banyak di sini. Dan ya, walaupun langkahnya pelan-pelan, tapi pada akhirnya kamu sampai kepada tujuan. Ya walaupun capek, walaupun gimana, walaupun harus mengkondisikan kalau memang ada beda latar belakang dengan kamu dan keluarga kamu, ya ini semakin berat lagi langkah kamu untuk meyakinkan keluarga bahwa dialah memang orang yang tepat untuk menjadi jodoh kamu. Kayak gitu. Sementara dari dia sendiri, dia merasa bahwa hubungan ini sangat nyaman sama kamu. Maka di sini dia semakin kenal kamu, semakin merasa bahwa dia semakin melihat kamu itu punya potensi untuk menjadi orang yang keibuan atau kebapaan. Kalau kamu cowok di sini, dia melihat kamu tuh menjadi orang yang penuh cinta, dan dia di sini membalas itu semua dengan memberi cinta yang banyak, melindungi kamu, memberikan kenyamanan semaksimal yang dia bisa. Dan di sini juga dia akan membuat hari-hari kamu tuh hangat kembali. Jadi seberat apapun yang kamu rasa, entah dari pikiran kamu, dari usaha yang kamu lakukan, dia mendukung kamu dan juga berjalan sebisa mungkin sama gitu langkahnya dengan kamu. Jadi kalau di sini kamu makin ayolah sayang, gimana ini, kita lagi ada masalah atau mungkin dari hubungan kita ini kayaknya berat banget karena begini-begini, dia akan menjadi orang yang ya sudah, gimana caranya aku bantu kamu, atau gimana caranya kita berdua menjadikan hubungan ini nyata ke depannya, apa yang bisa kita usahakan kayak gitu. Sehingga di sini beban yang kamu rasa berat banget menjadi pelan-pelan berkurang karena dia akan membantu kamu. Jadi di sini dia nggak mau membiarkan kamu menjadi orang yang paling berjuang sendirian atau paling menderita sendirian. Dia di sini ingin berbagi masalah, ingin berbagi derita, atau mungkin berbagi perjuangan bersama dengan kamu kayak gitu. Kemudian di sini ada the Fool yang menandakan adanya perpaduan energi kamu dan dia ya. Di awal-awal jadian tuh emang ada rasa kayak happy untuk memulai sebuah hubungan yang baru ini. Cuma memang karena di sini ada perbedaan tujuan yang langsung kelihatan banget. Yang satu pengen nikah, yang satu malah masih blur, masih belum ada bayangan. Di sini emang harus ada usaha yang kuat antara kamu dan dia untuk menyatukan visi dan misi di hubungan ini. Karena the Fool ini adalah kartu awal permulaan kisah ya, yang mana menandakan bahwa sebenarnya walaupun niatnya kamu udah nikah, tapi persiapan kamu tuh masih belum matang sematang itu. Sama juga dengan dia menyadari bahwa walaupun ada cinta yang banyak antara kamu dan dia, persiapannya dia juga masih belum sematang itu. Macam-macam di sini mengenai mental, dan juga kalau misalnya emang ada background yang berbeda antara kamu dan dia, gimana cara menyatukannya, juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan finansial. Ini menjadi awal mula di mana kamu dan dia sama-sama berjuang untuk yuk kita benerin pondasi kita benerin dulu modal kita buat nikah ya, mengenai restu, keuangan, mental dan sebagainya. Setelah itu baru kita yakini diri kita apakah kita memang cocok atau gimana kayak gitu. Tapi kedepannya aku lihat di sini kamu dan dia sama-sama bisa untuk menuju ke tujuan yang kamu harapkan bersama dia ya. Di sini pada akhirnya kisah cinta kamu akan mendapatkan restu dari keluarga, mendapat jalan dari semesta, dan di sini segala usaha yang sudah kamu lakukan walaupun berat, dengan dukungan dari dia, dengan juga dia berjuang mengenai hubungan ini, pada akhirnya kamu bisa sampai kepada hasil yang seperti kamu harapkan, pernikahan kayak gitu kalau di sini ya.
Dan di sini juga anak kecil yang menjadi boleh kukatakan hadiah dari apa yang sudah kamu usahakan bersama dengan dia, bersama-sama di sini. Yang mana kamu bisa melihat di belakang sini ada ombak yang besar, tapi di sini pada akhirnya perahu yang kamu naiki bersama dengan jodoh kamu ini, plus nanti ada buah hati yang akan hadir di antara kamu dan dia. Setinggi apapun ombaknya, kamu dan dia sama-sama bisa saling menguatkan, saling berjuang, sama-sama punya tujuan yang sama kayak gitu. Jadi ya pasti nanti akan ada lah bahagia-bahagianya, udah pasti akan ada juga ujian yang datang. Jadi gimana kamu dan dia sama-sama menyeimbangkan perjuangan bersama. Kayak gitu yang bisa kulihat. Dan di sini ada beberapa kartu lainnya yang bisa menjadi pesan buat kamu dan dia ya. Ada wedding. Di sini semakin menunjukkanlah bahwa memang kamu ini udah ngebet banget pengen nikah. Ya, bahkan sebelum ketemu sama dia, saat kamu melihat bahwa wah bisa nih tanda-tandanya dia suka sama aku, makinlah kamu pernikahan di depan mata gitu ya. Dan ya nggak apa-apa sih, namanya setiap orang pasti punya tujuan. Kalau misalnya kamu memang tujuannya menikah, ya jangan hanya punya tujuan aja. Kalau di sini sih lebih kepada bagaimana persiapannya kamu. Seperti yang udah aku bilang tadi, persiapan itu ada banyak, nggak hanya mengenai cinta aja. Kesiapannya kamu dan dia pun juga harus siap ya, nggak bisa di sini kamunya aja yang berjuang sendirian, dia pun juga harus menyeimbangkan segala langkahnya kamu. Kemudian di sini ada getting to know each other. Kalau di sini ya memang cinta itu nggak hanya bisa jadi satu-satunya modal, tapi bener-bener mengerti bagaimana kamu, bagaimana dia sampai sedalam-dalamnya sebelum menikah. Ya karena penting ya, namanya menikah adalah sebuah komitmen yang besar, di mana kamu akan tinggal menghabiskan waktu bersama orang asing ini dalam jangka waktu yang sangat lama, puluhan tahun, bahkan mungkin 20, 30, 50, 70 tahun ke depan. Maka di sini kamu benar-benar harus mengerti dengan orang seperti apa kamu nanti akan hidup bersama gitu. Dan di sini juga kamu juga harus ngerti backgroundnya dia ya, mengenai keluarganya dia, mengenai pekerjaannya dia. Dan makin lama juga mungkin dia akan membawa kamu untuk memahami bagaimana pondasi keuangannya dia dan sebagainya di sini. Maka di sini emang sih awal-awalnya nikmatin aja dulu manis-manisnya hubungan ini, happy-happynya. Kemudian semakin kenal, sudah seharusnya semakin banyak waktu yang kamu lalui bersama dia, sudah waktunya kamu juga mengenal dia sedalam-dalamnya. Dan di sini kenapa menjadi penting ya, karena akan menjadi modal sebelum kamu menikah bersama dia. Jangan sampai kamu menikah dengan orang yang kamu bahkan nggak tahu latar belakangnya gimana, keluarganya seperti apa dan bagaimana. Begitu sih di sini. Dan walaupun mungkin nanti akan ada momen sebagian dari teman-teman di sini mungkin keluarga dia jauh di luar kota yang kamu nggak bisa dengan gampang ketemu, atau mungkin bahkan di luar negeri yang kamu juga sulit ketemu. Tapi kan di masa modern seperti sekarang ada banyak cara untuk berkomunikasi. Ya bisa melalui Zoom. Jadi kamu Zoom sama dia, sama keluarganya, kan seru gitu. Atau mungkin melalui video call yang paling gampang kan bisa. Jadi di sini upayakan untuk benar-benar tahu mengenai dunia dia, lingkungan pertemanan dia, gaya hidupnya gimana. Penting loh, karena bagaimanapun juga menyatukan gaya hidup yang bisa aja berbeda itu bisa menjadi sebuah tantangan sendiri di hubungan kamu dan dia. Dan di semua pasangan juga akan mengalami ini. Jadi harus ada kedekatan yang lebih dalam lagi bersama dengan dia sebelum kamu menuju pernikahan. Karena ya niatnya bagus, menikah tuh niatnya bagus, cuma kalau terburu-buru tanpa persiapan juga akan bisa berbahaya buat kamunya. Make the effort. Kalau di sini cinta yang besar butuh langkah untuk bisa sampai kepada tujuannya. Jadi di sini emang harus ada usahanya, memang usahanya. Dan di sini nggak bisa sendirian. Dari kamu harus mengusahakan, dari dia harus mengusahakan. Karena kalau dari satu pihak aja ya bakal jomplang, hubungan ini nggak seimbang. Dan di sini pesan pentingnya buat kamu adalah cinta yang besar, cinta sejati akan bisa kamu capai nggak hanya melalui pernikahan. Maksudku di sini ya tujuannya menikah, tapi harus kenal dulu lebih dalam, step by step kenal, makin kenal dia, makin kenal keluarganya, mengerti apa tujuan hidup dia ke depannya gimana, apakah impian kamu dan dia sama, apakah dia bisa mendukung impian kamu, apapun itu mengenai karir, pendidikan dan sebagainya. Maka di sini emang butuh usaha, nggak bisa cuma sekedar niat buat pingin segera menikah aja, itu sih. Jadi emang harus diperjuangkan ya buat teman-teman Libra di sini mengenai apa yang kamu harapkan bersama dengan dia. Lalu ada beberapa kartu lagi. Kalau di sini adalah isi hati terdalamnya kamu dan juga bisa aja dia di sini.
ada komitmen dan setia adalah bukti cinta. Jadi di sini emang dari awal tuh emang kamu tuh bener-bener pingin komitmen ya. Entah apapun yang terjadi pada masa lalu kamu, tapi ketika kamu menemukan dia nih kayak udahlah, kamu tuh, aku yakin bahwa bersama dengan kamu aku akan bahagia, kita akan sama-sama mendewasa, bertumbuh bersama, menua bersama dalam bahagia gitu. Jadi di sini kamu udah siap untuk berkomitmen, untuk bisa membangun sesuatu bersama dengan dia, ya, setia, saling percaya untuk menjaga ya komitmen yang dibentuk terutama setelah menikah nanti. Itu sih di sini ya bagus karena emang kamu di sini udah pola pikirnya udah dewasa banget. Nah kan di sini kemungkinan besarnya ketika kamu awal-awal pacaran pun kamu di sini udah mengerti bahwa hubungan cinta nggak hanya mengenai manis-manis aja yang bisa kamu pamerkan ke sedunia, tapi juga mengenai komitmen itu sendiri. Ya di sini. Jadi ya bagus sih di sini. Ini menjadi nilai plusnya kamu di mata dia. Karena dia juga udah di tahap yang nggak mau main-main lagi, walaupun memang dia kayak lebih santai gitu loh menanggapi hubungan ini dibanding dengan kamu. Nah, di sini ada thank you for always being there for me. Dia berterima kasih bahwa akan ada masa-masa dimana kamu akan melalui banyak hal bersama dengan dia ya. Akan ada masalah yang datang, ujian yang datang, ya wajar namanya berpasangan ya, pasti akan adalah hal-hal seperti ini, ataupun juga mengenai masalah yang datang di luar hubungan kamu dan dia sangat berterima kasih bahwa kamu selalu setia untuk menemani dia, nggak hanya di saat dia lagi bahagia, di saat dia lagi berpunya, tapi juga bahkan di saat dia lagi down, di saat dia lagi sakit, atau bahkan di saat dia lagi bener-bener butuh dukungan yang luar biasa dari pasangannya, kamu selalu ada buat dia. Dan di sini dia sangat-sangat menghargai itu semua sebagai salah satu komitmennya kamu untuk belajar menerima dia ada di hidup kamu dalam kondisi senang maupun susah kayak gitu ya. Dan di sini aku sudah selesai dengan sesi pertama. Aku akan masuk ke sesi kedua untuk melihat bagaimana sifat dan karakter dari calon jodoh kamu dan juga hal-hal apa yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan kamu lebih baik ke depannya bersama dengan dia. Oke, kalau di sini adalah bagaimana sifat dan karakternya, kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada Queen of Wands, mengenai passion, mengenai kreativitas. Jadi dia, calon jodoh kamu ini adalah orang yang punya banyak passion, pekerja keras banget, dan di sini dia akan mengusahakan gimana caranya untuk sampai kepada kesuksesan yang sudah ada dalam impiannya dia. Jadi di sini selain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan cinta, dia juga mengusahakan yaitu impian dia, macam-macam mengenai pendidikannya dia, mengenai pekerjaan dia, karir atau bisnis dan sebagainya. Bisa juga di sini hal-hal yang berhubungan dengan hobi. Jadi di sini kalau dia emang udah fokus ke pekerjaan dia akan fokus di sana. Kalau dia udah fokus dengan bisnisnya dia akan fokus di sana. Dan di sini dia akan sangat-sangat berterima kasih kalau kamu juga mendukung segala hal yang dia usahakan untuk dia ini punya prestasi, bisa membanggakan dirinya, membanggakan kamu dan sebagainya di sini. Dan juga kadang ya Queen of Wands ini adalah orang yang kadang suka mengontrol ya. Maksudku mengontrol di sini adalah rasa-rasa posesifnya, rasa-rasa ingin kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu gitu loh. Dan di sini kalau memang ini menjadi sebenarnya gini, bagi dia ini adalah niat yang baik karena dia di sini mencintai kamu. Jadi dia nih ingin menjaga kamu, merawat kamu, membuat kamu aman, nyaman bersama dia. Cuma kadang kalau kamu merasa bahwa energi posesifnya dia ini atau sangat menjaganya kamu ini sedikit mengganggu kamu, ya kamu bilang aja. Kayak misalnya, please lah aku nih pingin ketemu teman-temanku aja, pingin ngobrol sharing sama mereka, ketemuan di akhir pekan. Masa nggak boleh sih gitu loh. Karena bagaimanapun juga di sini ya kamu harus bisa speak up mengenai sesuatu yang kamu rasa nggak nyaman. Tapi semoga aja dia adalah orang yang mengontrol tapi nggak terlalu berlebihan lah ya di sini sebagai bukti cintanya ke kamu kayak gitu. Ya. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Di sini mengenai rasa yang sangat nyaman, rasa untuk menghargai diri sendiri, percaya diri, nyaman dengan segala situasi dia sekarang dalam artian dia bekerja dalam bidang apapun atau dia kuliah di bidang apapun, dia bangga dengan segala pencapaiannya. Dan di sini dia merasa bahwa apapun yang sudah dia miliki sekarang ya dia bersyukur aja, karena bagi dia itu adalah salah satu kunci kebahagiaan, mensyukuri apa yang sudah dia dapatkan sekarang.
Dan di sini dia sedang dalam posisi yang sangat nyaman dengan hidupnya ketika bertemu dengan kamu, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, kasih sayang, kehangatan, dan sangat mungkin dia di sini datang dari keluarga dengan background yang bahagia sih di sini. Ya, yang di sini keluarganya mendukung segala impian dia, yang menjadi support sistemnya dia dan sebagainya. Dan energi dia yang positif ini ingin dia kembalikan ke kamu sebagai orang yang dia sayang. Dia akan menjaga kamu, merawat kamu, melimpahi kamu dengan banyak kasih sayang dan sebagainya. Sehingga di sini dia berharap bahwa kamu akan sangat nyaman bersama dengan dia dalam situasi apapun. Kalau misalnya pasangan kamu ini yang punya banyak ambisi mengenai berbagai hal ini, ketika dia udah ada sampai pada tahap katakanlah dia punya prestasi, atau mungkin di sini dia naik jabatan, atau hal-hal itulah yang membanggakan, kamu jangan lupa untuk memuji dia. Karena bagi dia akan sangat senang ketika apa yang sudah dia usahakan, apalagi setelah mencapai sebuah kesuksesan, mendapat apresiasi dari pasangannya. Gitu ya. Kemudian di sini ada Two of Wands, dan di sini sama sih, dia bener-bener seorang pekerja keras ya. Jadi kalau misalnya dia udah fokus ke satu hal, maka dia bener-bener pingin fokus di sana, nggak mau diganggu. Jadi gini, akan adalah waktu dimana dia ini akan sibuk dengan pekerjaannya atau mungkin pendidikannya dia. Ketika dia emang lagi fokus di sana, mungkin dia jadi agak cuek, atau mungkin kamu ngerasa kayak, kok kayaknya kamu makin jauh, kok kayaknya kita komunikasinya nggak selancar dulu. Nah, bisa jadi dia emang lagi fokus di sana. Terutama lagi kalau mungkin dia lagi ada di fase perlombaan untuk melawan rekan kerjanya untuk meraih satu jabatan atau mungkin naik jabatan di situ, maka dia akan fokus di sana. Gimana caranya dia ingin memenangkan kompetisi itu. Gitu. Di sini dia sangat kompetitif sekali ya orangnya, dan di sini dia akan menemukan gimana caranya peluang-peluang untuk dia semakin berkembang ke depannya. Berkembang di sini ya segala peluang yang bagus mengenai pendidikan, jabatan, keuangan, cinta dan sebagainya gitu sih. Tapi di sini lebih kepada passionnya dia sih di sini. Ya, jadi kalau nggak jauh-jauh dari keuangan dan kestabilan hidup gitu, sangat-sangat fokus sekali. Jadi kamu harap mengerti ya kalau memang dia tiba di masa yang sangat-sangat butuh waktu untuk dia ini menyalurkan segala energinya dan aktualisasi diri menggapai segala impian dia yang sangat banyak itu. Kemudian di sini ada The Emperor. Ya sama sih di sini mengenai fokus dan ini stabilitas ya. Kalau di sini dia ini tipe yang jiwa pemimpinnya tinggi, jiwa ingin memimpin. Makanya di sini kenapa kadang dia posesif ke kamu, karena ada apa ya, dari lahir dia punya bakat untuk menjadi pemimpin ya. Jadi seseorang yang didengar suaranya. Jadi di sini bakat dia ini kelihatan banget, apalagi tadi dia kartunya The Magician. Di sini menunjukkan bahwa dia ini bisa menarik orang lain atau mungkin membuat orang lain fokus ke dia atau menoleh ke dia tanpa dia harus berusaha banyak, karena ada bakat terpendam dari diri dia untuk jadi pemimpin, yang mana dia sangat senang ketika dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat nggak cuma buat dirinya tapi juga buat orang-orang sekitar dia. Maka di sini jangan heran kalau dia ini punya ambisi untuk jadi ketua apa, organisasi apa, komunitas apa, bukan karena dia ingin pamer atau gimana, karena jiwa pemimpinnya itu harus disalurkan gitu loh dalam banyak hal. Maka di sini kamu jangan heran kalau dia tuh agak-agak posesif sama kamu. Memang seperti itu orangnya. Dan juga mengenai stabilitas, dia di sini sangat nggak suka sesuatu yang mencela-mencela, sesuatu yang nggak komit gitu. Dia nggak suka. Jadi kalau misalnya di sini dia udah fokus atau punya tujuan A, maka dia akan ke A. Dia nggak mau pagi ini ke A, sorenya ke B, kemana gitu loh. Jadi dia nggak suka perubahan pikiran yang mendadak gitu, karena bagi dia nggak bisa kayak gitu. Harus komit, harus fokus pada apa yang kamu mau gitu. Agak-agak saklek, agak-agak keras kepala, tetapi bakatnya dia banyak. Dalam artian ya pinter, bakat pemimpin dan sebagainya. Di sini juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab, dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab mengenai hal apapun. Pekerjaan dia kah, atau mungkin juga di sini tanggung jawab dia sebagai anak, tanggung jawab dia sebagai nanti suami, atau tanggung jawab sebagai istri. Jadi dia akan sangat menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian di sini ada Six of Cups mengenai nostalgia, hal-hal sentimental, kebahagiaan. Kalau di sini dia walaupun kelihatannya garang ya, walaupun kelihatannya ambisius banget,
kayak cool banget, tetapi sebenarnya dari hatinya dia hangat, penuh dengan cinta, selalu ingin berbagi kebahagiaan dengan siapapun, terutama orang yang dia sayang. Dan di sini dia sangat-sangat, kalau misalnya suatu waktu kamu udah makin deket sama dia, kamu akan melihat bahwa mungkin dia punya kotak memori yang isinya mungkin sepatu dia waktu kecil, mungkin juga ikat rambut dia kalau dia cewek waktu TK, atau mungkin foto-foto kenangan dia bareng teman-temannya. Dia akan sangat menyimpan hal-hal yang berhubungan dengan memori, segala hal yang membuat dia pernah bahagia, sesuatu yang kalau dia lihat kembali, dia seperti menemukan sukacita, pernah melalui masa-masa bahagia itu. Gitu orangnya. Dan ya sentimental juga, hatinya halus, dan selain mengingat kenangan masa lalunya, tentu saja dia ingin mengukir sebuah kenangan indah bersama dengan kamu. Bukan sebuah aja sih, banyak kenangan indah bersama dengan kamu. Yang mungkin nanti dia akan menyimpan hadiah pertama dari kamu. Dia akan menyimpan foto-fotonya mungkin yang candid sama kamu atau gimana lah. Dia akan punya banyak benda-benda kenangannya bersama orang yang dia sayang, kayak gitu ya. Dan aku akan lihat juga di sini hal-hal apa aja yang bisa kamu upayakan untuk membuat hubungan kamu dan dia semakin indah ke depannya. Di sini ada Knight of Cups. Karena di sini dia ini adalah orang yang penuh dengan cinta, tetapi juga sangat sibuk dengan segala impian dia. Ya di sini kamunya harus mengerti. Ya harus bisa sabar menghadapi dia. Tapi lebih dari itu semua, di sini emang perlu adanya keseimbangan, bahwa dari harapan kamu yang ingin segera menikah itu ya masih harus saling kenal dulu dari awal. Di sini dia akan memberikan cinta yang banyak, maka balaslah kamu ke dia, kasih dia cinta yang banyak juga. Dia ngasih kamu perhatian yang banyak, kamu kasih juga perhatian yang banyak ke dia. Dan lebih dari itu semua, jadilah nggak hanya sebagai partner pacaran atau nanti partner setelah menikah, tapi menjadi sahabat yang baik satu sama lain. Kamu menjadi sahabat dia, dia menjadi sahabat kamu, yang mana kamu bisa cerita banyak mengenai banyak hal ke dia. Dia juga bisa nyaman cerita mengenai apapun ke kamu dan sebagainya. Kamu juga di sini nggak takut menunjukkan sisi terjeleknya kamu yang mungkin lucu, kamu yang agak-agak double, kamu yang menggemaskan gitulah, kamu yang agak-agak ambigu. Pokoknya tunjukkan aja dari kamu. Kalau sebagai sahabat di sini akan sangat menyenangkan, karena sahabat akan menerima segala baik buruknya tanpa judgmental gitu ya. Gitu. Jadi semoga aja kamu akan ada di fase yang seperti ini ya, karena Knight of Cups itu prajurit yang paling punya banyak cinta dibanding yang lain. Dan juga di sini Knight of Cups, karena di sini Cups ya, pergerakannya itu pelan-pelan. Pergerakan dia untuk maju tuh pelan, nggak sekencang prajurit dari sisi angin atau dari elemen api di sini. Di sini dia air, yang mana pelan-pelan. Tapi ikuti aja arusnya. Jadi nikmati segala momen kamu bersama dengan dia. Nggak perlu terburu-buru, nikmatin aja momennya. Momen kamu mengenal dia lebih dalam, momen ketika dia mengenal kamu lebih dalam, mengukir segala kenangan indah berdua kayak gitu. Jadi intinya nikmati momennya. Tidak perlu terburu-buru. Ya, ada the world di sini. Ya, nikmatin aja lah segala kebahagiaannya yang akan kamu ukir bersama dengan dia. The world ini adalah kartu puncak kebahagiaan ya, yang mana kamu benar-benar merasa sempurna dengan kehadiran dia. Kamu semakin membaik, jadi pribadi yang makin baik, dan berusaha gimana caranya kamu memperbaiki diri, membahagiakan dia, membahagiakan diri kamu juga, orang-orang sekitar kamu juga gitu. Ya, di sini. Jadi itu aja sih yang bisa kulihat dari kartu ini. Pokoknya intinya bahagia aja di sini. Dan ya, ketika kebahagiaan itu datang, jangan lupakan juga untuk sharing kebahagiaan kamu dengan teman-teman kamu, terutama juga dengan keluarga kamu gitu. Karena di sini pesannya juga adalah bahwa di hubungan ini nggak hanya mengenai kamu dan dia, kebulatan atau mungkin kesempurnaan dari hubungan ini akan semakin terasa kalau kamu dapat restu dari orang tua kamu, dukungan dari teman-teman kamu kayak gitu. Jadi itu dia ya. Lalu di sini ada Five of Cups. Di sini pesan pentingnya gini, entah dari sisi kamu atau dia, kalau nanti memang akan ada yang namanya pasangan, pasti akan adalah masalah datang, ujian datang ya, mengenai apapun itu. Nggak perlulah mengungkit-ungkit hal-hal yang udah berlalu. Tidak perlu mengungkit-ungkit kesalahan dia yang dia sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Ketika ada masalah datang, nggak perlu menyambung-nyambungkan masalah ini dengan hal yang udah berlalu. Jadi ya udah, yang udah terjadi ya udah, dimaafkan, dijadikan pelajaran. Selama ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengusahakan jadi lebih baik lagi ke depannya, maka ya sudah, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Karena
sangat menyebalkan ketika seseorang ini sudah mengusahakan yang terbaik, sudah berusaha untuk berjuang, tapi diungkit-ungkit aja kesalahan yang udah berlalu, yang mungkin udah bertahun-tahun lalu. Jadi buat apa? Jadi nikmatin aja yang sekarang. Kalau lagi ada masalah, fokus ke masalahnya, nggak perlu mengungkit yang udah-udah. Begitu ya. Kemudian di sini ada strength mengenai kekuatan. Jadi nanti akan adalah masa dimana kamu atau dia harus saling bersabar menghadapi situasi, menghadapi segala masalah yang datang, baik di hubungan ini maupun di luar hubungan ini. Saling bersabar untuk menghadapi masing-masing. Kamu menghadapi dia, dia menghadapi kamu, ya. Mood-moodnya kamu yang berantakan, moodnya dia yang mungkin lagi berantakan juga, dan sebagainya. Dan di sini kekuatan di sini bukan kekuatan yang banting-banting gitu, enggak, tapi kekuatan dalam kelembutan, dalam kesabaran, dalam keindahan kata-kata. Begitu. Lalu di sini ada sama kartunya ini mah, Six of Cups. Jadi ukirlah banyak kenangan indah bersama dia. Ya, di sini mungkin jalan-jalannya, atau mungkin ngedate di rumah kamu bareng orang tua kamu sambil makan apalah gitu, martabak mungkin atau apalah gitu. Dan apapun hal-hal manis yang sudah kamu rangkai bersama dia, nikmatin momennya. Jadi di sini nikmati segala yang bisa kamu nikmati sekarang, tidak perlu terbebani dengan keinginan untuk segera menikah. Nikmati momennya bersama kamu, nikmati momennya kamu kenal keluarga dia, nikmati momen kamu kenal dengan dunianya gitu. Jadi apapun itu yang bisa kamu nikmati bersama dia, hiduplah untuk saat ini, hiduplah untuk momen yang sedang kamu jalani sekarang, ya. Dan ya, itu aja yang bisa aku lihat mengenai teman-teman Libra di sini. Apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu. Dan ya, terima kasih sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.